Kali ini saya atas nama Rohiani C1D3 16 190 akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Analisis Framing Pesan Moral dalam Film The Flu. Kali ini saya mengangkat objek terkait soal film, yaitu The Flu, karena The Flu sendiri ini adalah film asal Korea Selatan. Dia mengangkat soal isu kesehatan sebenarnya. Namun dari saya sendiri yang meneliti pada film ini, saya melihat bahwa dalam filmnya terdapat banyak sekali pesan-pesan moral yang dapat kita lakukan atau diterapkan pada kehidupan sehari-hari ataupun pada saat mengalami situasi yang sulit atau kondisi yang darurat. Karena di dalam film ini sendiri itu dia menceritakan bagaimana konflik terjadi pada saat sebuah wabah masuk ke wilayah di negara Korea Selatan, yaitu Bundang. Nah, masalah yang saya angkat pada film ini yaitu mengenai apa sih isi pesan moral di dalam film The Flu ini. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya mengambil teori yaitu teori framing atau pembingkaian dengan model yaitu dari analisis framing Zondang-Pan dan Kosochki, yang mana dia ada 4 struktur, yaitu 1 sintaksis, skrip, lalu kemudian tematik, dan retoris. Dengan menggunakan teori ini atau metode dari teori framing dari Zondang-Pan akan membingkai bagaimana pesan-pesan moral yang ada di dalam film tersebut. Nah, tadi yang saya jabarkan bahwa di dalam film ini lebih banyak soal membahas tentang pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh si sutradaranya. Nah, namun karena dari durasi awal sampai terakhir film ini dia banyak terkandung pesan-pesan moral, maka dari itu saya membatasi adegan atau frame yang ingin saya ambil. Jadi frame yang saya ambil itu ada 4 frame, yaitu yang pertama jadi ada 4 frame atau 4 scene atau adegan yang saya ambil di dalamnya dengan mengkategorikan pesan moralnya sendiri dengan 2 kategori. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, yang mana ada ambisi, keegoisan diri, dan juga rasa takut. Kemudian yaitu kategori kedua yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain di lingkungan sosial masyarakat. Dari 2 kategori tersebut saya melihat pesan moral yang lebih ditonjolkan dalam adegan atau scene-scene yang terdapat di dalam film ini. Maka tadi itu frame yang pertama yang saya ambil yaitu ada pesan moral mengenai sikap profesional dalam bekerja di situasi sulit. Nah, dalam film ini pesan moralnya itu di mana bagaimana seseorang yang melakukan pekerjaannya itu harus tetap mengedepankan pekerjaannya sendiri atau profesionalitas harus diterapkan pada saat dia bekerja. Karena apalagi di dalam scene ini si karakter Dr. In-hye itu dia adalah seorang dokter, namun karena ada rasa keibuannya dia, yang anaknya ini ternyata terjangkit oleh wabah virus flu yang berbahaya, yaitu H1N5. Jadi virus ini menyerang Bundang dalam waktu 39 jam saja. Jadi sudah tersebar di wilayah atau para warga di Bundang. Nah, jadi di dalam frame-nya itu yang saya ambil di mana Dr. In-hye itu menyuntikkan antibodi ini yang akan menyelamatkan orang-orang dari wabah virus tersebut. Namun karena dari antibodi ini belum diuji, sebenarnya dilarang untuk menyuntikkan pada orang yang terjangkit. Namun karena rasa takut dari Dr. In-hye kepada anaknya yang sudah dalam kondisi terpuruk, jadi dia
akhirnya memutuskan untuk menyuntikkan antibodi tersebut di tubuh anaknya, padahal belum ada belum ada keluar tes atau hasil yang hasil dari kelayakan antibodi tersebut. Maka dari itu saya simpulkan bahwa pada frame pertama ini, yaitu bagaimana sikap profesional dalam bekerja di situasi tersulit itu, Dr. Inhe mencerminkan hal itu karena ada keegoisannya dari menjadi seorang ibu kepada anaknya. Namun di sisi lain dia adalah seorang dokter, yang mana dokter ini harus mementingkan keselamatan orang-orang. Nah, selanjutnya ada frame kedua, yaitu bagaimana cinta anak kepada ibunya. Tadi saya jelaskan soal ibu ke anaknya. Yang sekarang bagaimana cinta anak dan kepada ibunya. Di frame kedua ini yaitu Chulgyo ini tidak sengaja bertemu dengan ibunya di lokasi isolasi terjangkit. Namun pada saat itu dia sedang berjaga dan dia adalah seorang prajurit. Nah, namun dia sampingkan profesinya karena ternyata dia melihat ibunya terjangkit wabah tersebut. Hanya dia merasa prihatin akan hal itu. Jadi dia menyampingkan itu dan mau membebaskan ibunya atau mengeluarkan ibunya dari ruang isolasi ini. Dari frame ini, dari frame yang ada, dari durasi 1 jam 24 menit 35 detik sampai 1 jam 27 menit hingga 16 detik itu memperlihatkan bagaimana Chulgyo berusaha untuk mengeluarkan ibunya dari lokasi tersebut dengan banyak konflik yang terjadi di dalam, di mana dia menghadapi para militer yang menghadangnya, bahkan sampai dia ingin mengorbankan dirinya dengan walaupun para militer ini mengancam dia untuk ditembak, tapi karena ada temannya yang bersamanya, jadi dia dilindungi oleh temannya pada saat ditembak itu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana seorang anak, walaupun dia sedang bertugas pada saat melihat ibunya lagi sakit ataupun dalam kondisi tersulit, saya simpulkan bahwa pesan moral yang ada di dalam film ini yaitu bagaimana, yang pertama, bagaimana kita harus tetap saling tolong menolong, apalagi di saat sulit. Itu dilihat dari bagaimana karakter si Jiku yang ingin menolong orang walaupun dia sendiri, walaupun di situasi yang sulit. Itu juga terjadi pada karakter Kyung Up yang juga menolong Mire di saat Gyung Hwang mau mengambil darah atau antibodi dari tubuhnya. Nah, selanjutnya diperlihatkan bagaimana hubungan antara keluarga, yaitu anak dan ibu. Nah, anak dan ibu ini diperlihatkan bagaimana seorang anak berusaha untuk melindungi orang tuanya, apalagi ibu. Dan secara umum biasanya diketahui bahwa anak laki-laki itu dekat dengan dengan ibunya. Jadi di sini diperlihatkan dengan jelas bahwa bagaimana sih pengorbanan yang dilakukan si anak kepada ibunya. Terus selanjutnya bagaimana hubungan pada saat kita bekerja, profesionalitas diperlihatkan di sini dari pertama karakter Inhe dan juga karakter Kyung Up yang seorang tim penyelamat. Dan selanjutnya yaitu bagaimana seorang pemimpin melakukan bagaimana seorang pemimpin memberikan tindakan atau melakukan keputusan di saat situasi yang darurat. Jadi memang di film ini, di frame-frame ini atau adegan-adegan ini saya fokuskan pada saat terjadinya konflik. Pesan moral yang saya ambil adalah pada saat konflik terjadi, karena di situ diperlihatkan bagaimana diuji bagaimana profesionalitas, keegoisan diri, hubungan dengan orang lain, hubungan keluarga, dan juga di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.